Heho Pop Gengs! Pernah lihat video ini? Orang-orang yang terlahir dengan kondisi dwarfisme atau kerdil pasti senang banget kalau datang ke rumah sesama manusia kerdil karena furniturnya itu nggak ketinggian. Dan tentu bakal lebih senang lagi kalau mereka bisa ke kerajaan orang mini di Cina ini nih. Unik banget kan? Dan ternyata ada banyak pemukiman unik lainnya di muka bumi ini. Yuk kita kunjungi satu persatu. Kita bahas tuntas dulu deh. The Kingdom of the Little People alias kerajaan rakyat kecil di Tiongkok ini. Di sini, kamu bisa bertemu deretan kesatria lengkap dengan pedang plastik di depan gerbang, serta ada penari-penari dengan kostum warna-warni siap menyambut dengan senyum. Tahun 2009, pemerintah kota Kunming, Provinsi Yunnan, sengaja mendirikan taman hiburan ini menampung orang-orang mini yang sering dikucilkan dan mendapat hinaan. Mereka direkrut untuk menjadi karyawan berdasarkan keahlian masing-masing. Ada yang menjadi juru masak, penyanyi, petugas keamanan, pengemudi, dan lain-lain. Dan jangan salah, meski hanya taman hiburan, namun sistem yang berlaku di sini selayaknya kerajaan sungguhan. Para karyawan bisa memilih pemimpin mereka sendiri dan membentuk parlemen. Mereka juga tinggal di daerah perbukitan yang bentuknya seperti jamur raksasa agar menyerupai kisah dongeng. Namun, saat taman hiburan ini tutup, mereka akan pulang ke asrama yang disediakan. Mereka mengaku senang bisa mendapatkan pekerjaan di sini, karena tidak diperlakukan seperti buruh kebanyakan di Tiongkok. Bahkan, ada yang bertemu pasangannya di sini loh, dan merasakan hidup normal seperti manusia kebanyakan. Meski tidak sedikit lembaga yang mengkritik taman hiburan ini, karena menganggapnya seperti kebun binatang. Bagaimana menurut kamu? Masih di Cina, di sini ada kompleks hunian bernama Taman Hutan Kota Chiyi yang dibangun tahun 2018 lalu di Chengdu, Cina. Ide awalnya memang menarik karena ada banyak masyarakat yang pengen menikmati hidup di antara 20 jenis tanaman eksotis yang tumbuh di balkon yang mampu menyaring polusi udara dan suara kota. Tahun 2020 bahkan hunian ini sudah laku hingga 826 unit dari 8 menara yang sudah dibangun. Namun, saat ini ternyata impian hidup hijau selayaknya di surga malah lebih mirip suasana kiamat. Soalnya, tanaman eksotis itu makin membesar dan meluas hingga nyaris memenuhi dan lebih parahnya lagi nih karena berhasil mengundang wabah nyamuk. Hingga akhirnya hanya 10 keluarga yang bertahan menghuni kompleks yang mulai tampak menyeramkan ini. Ya, hidup dekat dengan alam itu emang ide yang baik, tapi nggak dirawat tetap aja bisa membahayakan. Bayangin kalau akar-akar pohon ini udah tua dan tembus ke dinding. Belum lagi kalau ada cabang pohon yang tiba-tiba jatuh dari lantai 30. Ngeri juga kan kalau ketimpa orang lewat. Sekarang kita bergeser sedikit ke arah Provinsi Yunnan, masih di Cina tentu saja. Di sini ada kota yang dibangun di sepanjang Sungai Nansi, di antara pegunungan terjal yang dijuluki sebagai kota tersempit di dunia, seperti dilansir dari Oddity Central. Awalnya aku pikir ya ini foto editan loh, soalnya susah bayangin ada pemukiman seperti ini di dunia nyata. Ya selama ini aku taunya kan kota itu harus punya wilayah yang luas. Gak tanggung-tanggung, kota bernama Yanjin ini ternyata dihuni sekitar 450.000 orang. Nyaris sama dengan kota Jogja ya. Aku sih bakal stres kalau tinggal di sini. Apalagi Yanjin ini cuma terhubung oleh satu jembatan sebagai jalan utama untuk menyeberang ke tepi sungai satunya. Itu yang menghambat ekonomi dan infrastruktur kotanya. Dan kamu tahu kota ini udah dihuni ratusan tahun loh. Tapi nggak pernah ditinggalkan penghuninya akibat harga tanah di tempat lain semakin tinggi juga. Oke, mari kita terbang ke Peru. Di sini ada desa yang dijuluki oasisnya Amerika karena terletak di gurun pasir, memiliki sebuah danau atau oasis di tengahnya. Namanya Huacachina. Dari cerita rakyat yang beredar, konon dulunya di sini ada seorang putri kerajaan diserang oleh para pemburu saat mandi di oasis. Sang putri pun kabur dan seketika bukit-bukit pasir tercipta di belakangnya untuk menghalangi para pemburu. Namun,
Ada juga cerita yang beredar bahwa sebenarnya sang putri hingga saat ini masih hidup sebagai putri duyung di oasis. Kini Huacachina ramai jadi tujuan wisata untuk melakukan seluncur pasir, naik perahu, atau sekedar berkeliling gurun. Soalnya pemandangannya amat memanjakan mata. Mulai dari danau, pohon palem, serta bangunan yang mengelilingi desa. Hanya saja banyak yang khawatir akan nasib danau Huacachina di masa depan. Soalnya makin hari debit airnya makin berkurang. Dari Peru, mari kita terbang ke Jepang mengunjungi desa boneka di Nagoro. Di sini ada seorang ibu bernama Tsukimi Ayano yang awalnya membuat boneka seukuran manusia untuk menggantikan orang yang telah mati. Sebelumnya ia tinggal di kota Osaka, namun akhirnya ia pulang untuk merawat rumah lamanya sejak kedua orang tuanya meninggal. Tiba-tiba ia kepikiran untuk membuat orang-orangan sawah menyerupai ayahnya karena benih yang ia tanam sering diganggu oleh burung-burung. Awalnya hanya satu, kemudian Ibu Tsukimi ini malah keasikan membuat boneka untuk mengusir rasa sepi sendiri di rumah. Hingga akhirnya 10 tahun berlalu, tak terasa sudah lebih 500 boneka yang telah ia buat, bahkan jumlahnya melebihi jumlah penduduk desanya. Bentuknya pun macam-macam, dan ia mulai menaruhnya di berbagai tempat, di kebun, di pinggir jalan, bahkan di sekolah, yang membuat akhirnya desa ini jadi desa boneka dan menarik banyak wisatawan. Dan gak cuma di luar negeri loh, di Indonesia juga ada pemukiman unik yang dijuluki Kampung Teletubbies. Namun di balik pembangunan 70 rumah unik ini, ada kisah sedih yang menyertainya. Kawasan ini sebenarnya bernama Nglepen yang terkena dampak paling parah saat gempa Yogyakarta tahun 2006 lalu. Tanahnya amblas membuat sebagian besar rumah warga rusak. Sebuah lembaga sosial dari luar negeri pun berinisiatif membuat rumah baru untuk para warga yang terdampak sebagai tempat tinggal baru. Dan kini Kampung Teletubbies pun menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik banyak wisatawan. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki kampung warna Jodipan yang sempat viral karena membuat banyak netizen menyamakan kampung ini dengan desa Gamchon di Korea Selatan atau pemukiman favela kawasan Rio de Janeiro di Brazil. Kampung yang berdiri di bantaran Sungai Brantas ini memang sangat menarik dan instagramable. Idenya itu berasal dari beberapa mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang menamakan dirinya Guys Pro. Mereka meminta izin terlebih dahulu untuk mewujudkan ide itu dan disambut baik oleh warga kampung Jodipan. Mereka mulai bergotong royong pada Juni 2016 untuk mengecat dan menyiapkan konsumsi secara sukarela untuk mereka yang bertugas mewarnai kampung. Gak cuma warga kampung, aparatur negara seperti TNI dan polisi serta komunitas mural lokal Malang pun turut terlibat. Hingga akhirnya 91 rumah di 3 RT yang terletak pada RW 02 berhasil diwarnai. Mulai dari dinding, tiang, atap, hingga tangga-tangga diwarnai dengan cat yang berbeda-beda. Kini, kampung unik bernama Kampung Warna Jodipan pun menjadi destinasi wisata yang sayang dilewatkan jika kamu jalan-jalan ke Malang.